Dokter Lena Rohsetiani, betul Bu ya? Iya. Ya, selamat datang Ibu di tempat kami. Terima kasih sudah bisa hadir untuk kita ngobrol-ngobrol santai ke depan Bu ya. Saya ini pertama kali Bu ada dari seorang dari tim kesehatan gitu ya untuk ngobrol-ngobrol di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang banyak hal. Mungkin untuk pertama kali boleh Ibu diperkenalkan dulu untuk profil Ibu seperti apa? Silakan. Perkenalkan, saya Lena Rohsetiani. Saya seorang dokter bertugas saat ini di Puskesmas Rawat Inap Ciranjang. Ciranjang Bu ya? Betul, Oh, iya. Ciranjang, tanah kelahiran saya. Oh iya, iya. Apalagi mungkin untuk untuk saya memiliki 4 orang anak ya. 4 orang anak. Untuk kegiatan sehari-hari saya juga berpraktek di tempat praktek. Dan kebetulan saat ini saya sedang mengambil pendidikan lanjutan. Lanjutan pendidikan. Betul, Bu? Okay. iya. Iya. Sekarang masih tentang dunia kedokteran mungkin Bu ya, atau? Oh iya. Masih di dalam kesehatan. Bidang manajemennya rumah sakit. Betul. Oh, berarti sekarang lebih bukan ke teknis kesehatannya Bu ya, betul ya? Itu menjadi hal pelengkap mungkin ya. Oh, iya. Untuk profesinya sendiri tetap dokter. Oh iya, baik, terima kasih Bu Dokter. Luar biasa sudah punya 4 orang anak, berkeluarga juga, praktek juga dan juga sekolah juga. Kalau boleh Bu, dulu apakah memang dari awal Ibu dokter ini dari awal memang ingin menjadi dokter gitu dari kecil, atau seperti apa sih Bu perjalanannya Bu gitu sampai sekarang bisa seperti ini? Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi bagi yang lain gitu Bu. Boleh di-sharekan? Ya, untuk saya sendiri, orang tua saya, ibu saya seorang guru. Kalau cita-cita dari awal memang saya ingin menjadi seorang guru gitu ya. Oh, awalnya jadi guru. Ya betul, setidaknya lah saya bisa mengajar di perguruan tinggi, menjadi seorang dosen. Namun berjalannya waktu mungkin sampai niat menjadi seorang gurunya itu sampai SMA ya. Kebetulan saya bersekolah di SMA 5 Bandung. Tapi karena saya pun saat itu ya aktif di remaja masjid gitu ya, dan dari guru saya menyarankan butuh sebetulnya masyarakat itu profesi kedokteran. Dan entahlah ya, kalau dipikir secara kecenderungan menjadi seorang dokter seolah-olah hal yang dari mulai tanggung jawabnya besar gitu ya, terus ada rasa takut juga gitu. Jadi tidak pernah berpikir bahwa saya bisa menjadi seorang dokter gitu. Tapi dengan dukungan itu, bahwa masyarakat memerlukan praktisi kesehatan gitu ya, terutama masyarakat di sekitar kita, dan saya termasuk keluarga besar juga ya di Ciranjang. Akhirnya saya memberanikan diri, dan saya tidak kebayang bisa diterima di kedokteran Unpad saat itu. Tapi qadarullah, alhamdulillah Allah mentakdirkan saya bisa bersekolah di kedokteran. Betul. Di keluarga berarti masih basisnya nggak ada sama sekali yang keluarga saya yang menjadi praktisi kesehatan. Tidak ada. Betul. Luar biasa, seorang guru, dan ternyata awalnya ingin menjadi guru, tapi ada hal lain gitu yang dikejar Bu, ternyata alhamdulillah sekarang bisa jadi dokter. Ya Bu, siapa sih sebetulnya yang menjadi inspirasi Ibu dokter sendiri sampai akhirnya bisa terus sampai sekarang mencapai keberhasilan seperti ini? Apakah dari pihak keluarga atau dari yang lain? Mungkin Bu bisa diceritakan Bu. Saya bersyukur ada di lingkungan rumah saya yang tidak sepi dari kegiatan keislaman ya, terutama saat dari mulai SMP juga ada kegiatan remaja masjid ya, dan SMA juga masih tersambung. Artinya kekuatan yang besar itu justru muncul dari mungkin berpikirnya ya, saya bukan menjadi seseorang yang saya mau, tapi saya harus menjadi seseorang yang bermanfaat gitu. Dan itulah yang mendorong saya, karena kalau waktu SMA itu kebetulan ikut dulu kan ada bimbingan
pendidikan ya untuk mendapat untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Termasuk saya yang tidak punya harapan besar saya bisa masuk gitu ya, tapi dengan tekad itu kalau saya niatnya karena Allah pun pasti akan nolong saya gitu, dan kekuatan itulah yang membuat ya sudah ini pilihan utama, mudah-mudahan saya bisa masuk dan alhamdulillah bisa masuk. Jadi sebetulnya yang menjadi inspirasinya adalah ajaran agama begitu, Bu? Alhamdulillah selama ini sih itu yang sampai saat ini pun gitu ya, karena kalau dilihat beban profesi itu yang saya rasakan memang berat ya, karena tidak hanya sekedar pergi bertugas, pergi untuk mengerjakan tugas, menunaikan kewajiban, tapi 24 jam saya memikirkan. Artinya ya kalau kesehatan itu sendiri kan tidak lepas dari kita ya, siapapun itu ya, kesehatan, arti sehat, sakit itu menjadi permasalahan yang melekat gitu, dan apalagi tanggung jawabnya semua yang ada saudara saya atau rekan saya atau siapa saya yang sakit ya, walaupun tidak diminta saya merasa ikut bertanggung jawab gitu, itu mungkin. Iya. Ada hal yang unik yang saya dapatkan dari obrolan tadi, Bu, bahwa kebanyakan kan istilahnya itu saya baru pertama kali berbicara kesehatan dan ternyata inspirasinya dari ajaran agama gitu ya. Sedangkan kalau yang sering saya temui ternyata ada semacam pemisah antara agama dan dunia kedokteran pada umumnya. Terlebih kedokteran yang sekarang kita, kalau saya sering dengar gitu, hampir tidak ada istilah-istilah keislaman dan istilah-istilah agama. Apakah Bu Dokter punya pandangan lain tentang hal itu misalnya gitu? Kalau yang saya mungkin selama ini saya besar dan dididik memperlihatkan bagaimana Islam itu menjadi sebuah din yang komprehensif, dan kesehatan itu sendiri sebetulnya diutamakan gitu ya, bagaimana kita bisa beribadah optimal tatkala yang harus menjadi prasyaratnya itu adalah sehat jasmani dan rohani gitu. Dan selama ini saya pelajari tidak ada hal yang bertentangan. Justru saya suka protes juga kalau ada istilah ilmu kedokteran konvensional gitu ya, dengan seolah-olah jauh dari mungkin herbal dan lain-lain. Saya pikir kalau sumber dasarnya justru yang membawa dan mengangkat kedokteran sendiri adalah bapak kedokteran ini adalah Avicenna. Avicenna itu adalah Ibnu Sina, dan itu lahir dari peradaban Islam, dan itu justru yang menginisiasi ya lahirnya ilmu kedokteran. Jadi salah besar apabila ada dihotomisasi antara Islam dengan kedokteran, padahal kedokteran lahir dari Islam. Jadi sebetulnya sumber kedokteran ini bahkan dari ajaran Islam yang tadi Ibu sebut itu adalah Ibnu Sina itu. Betul. Oke, apakah ini juga sama dengan dokter-dokter yang lain? Referensinya memang sama, Bu ya, Ibnu Sina? Iya, betul. Semua kedokteran ke sana gitu. Bukan hanya katakanlah karena mungkin Bu Dokter sebagai Muslim, saya bukan Muslim, merujuk ke sana. Apakah hanya sebatas orang-orang Islam saja yang ke sana, atau memang semua bidang ilmu kesehatan ini merujuk ke sana gitu? Betul, semuanya merujuk ke sana ya. Yang dikenalnya Avicenna. Avicenna. Tetapi sebetulnya itu Ibnu Sina. Sebetulnya itu Ibnu Sina. Dan itu orang Muslim, Bu. Dan sebetulnya dunia pun mengakui itu. Dunia pun mengakui itu. Hanya pengembangan sains dan teknologi ya sesuai dengan zaman ya yang sudah bergulir dari mulai peradaban dulu, zaman Abbasiyah gitu ya, yang dimana ilmu pengetahuan tidak hanya sekedar kedokteran, sebetulnya muncul awalnya kan dari aljabar gitu kan, itu semua ilmu fisika, kimia dan yang lainnya itu dari Islam, peradaban Islam. Jadi ya kembali mungkin hari ini kewajiban kita untuk menyebarluaskan sebetulnya Islam menjadi sumber peradaban itu. Betul. Diakui atau tidak, faktanya begitu, Bu ya. Betul, iya. Saya melihat sebuah semangat yang berbeda nih, Bu. Dari pendekatan biasanya kan taruhlah kalau seumuran saya itu dulu Bu ya. Mungkin sekarang beda ketika ditanya mau jadi apa? Itu 90% pasti nyebutnya jadi dokter, Bu. Jadi dokter, dan yang kebayang dulu itu karena dalam tanda kutip ya salary-nya besar gitu ya, Bu.
Tapi ternyata Bu Dokter punya pendekatan lain bahwa sisi manfaat ini yang lebih penting mungkin Bu ya. Nah, apakah dengan idealisme seperti ini terjadi benturan Bu? Kan secara realistis kita juga butuh apa ya? Butuh biaya, butuh bahkan mungkin tadi sebetulnya secara keumuman tidak dikenal nih Islam di dunia kedokteran, tapi Ibu punya semangat seperti ini. Bisa sampai bertahan sampai sekarang itu seperti apa Bu perjalanannya Bu? Ya, intinya kalau tadi ya awalnya dari visinya mungkin ya, visinya bagaimana saya melihat ke depannya. Memang saat itu kami mungkin saya dididik dari keluarga sederhana ya, walaupun orang tua saya PNS gitu ya. Jadi memang tidak, kalau trennya sedikit bergeser mungkin ya, Kang. Kalau dulu itu saya lahir 80. Iya, tahun 1980 saya masuk ke kedokteran angkatan 98, di mana saat itu untuk masuk ke universitas negeri kan ada jalurnya adalah UMPTN ya. Dan yang namanya negeri itu pure asli sangat mudah terjangkau gitu. Jadi kuotanya mungkin dulu tidak ada istilahnya jalur khusus, tidak ada apa. Jadi murni yang masuk ke sana yang bisa seleksi sekian ribu, yang diterima sekian, yang bisa berkompetensi dalam hal seleksi akademis gitu ya. Nah, jadi memang tidak pernah terbesit dari dalam diri saya bahwa nanti untuk biar jadi dokter biar berkecukupan dan yang lain-lain. Tapi keluarga juga tidak mengharapkan lebih dalam hal itu. Tetapi ya setidaknya ada yang bisa ngobatan nenek lamun teu damang gitu, ngobatan aki, ngobatan masyarakat. Itu saja yang ruh yang ditampilkannya. Dan saya yakin kalau niat seperti itu yang menjadi rizki mah itu mah urusan Allah. Dan ya kalau disebut berkecukupan atau tidak, kalau kita merasa cukup, alhamdulillah ya. Oke. Berarti memang dari awal visinya tadi bukan untuk dalam tanda kutip ya mendapatkan kehidupan yang mapan, tapi memang tadi ada satu pihak atau seseorang di keluarga besar Ibu sendiri yang bisa terutama memberi manfaat dalam bidang kesehatan gitu ya Bu. Luar biasa inspirasinya Bu. Kalau dokter-dokter seperti ini semua mungkin Indonesia bisa lebih sehat Bu ya. Insya Allah sih sebetulnya mungkin dokter juga memang kalau ruhnya memang sama seperti ini gitu. Hanya sekedar yaitu tracknya itu sama semuanya juga atas humanisme ya, bukan profit, bukan. Tapi karena mungkin sekarang biaya pendidikan yang menjadi membengkak dan trennya adalah masuk kedokteran adalah perlu uang ratusan juta gitu, itu mungkin. Tapi kembali mudah-mudahan saya berharap hitoh suci dunia kedokteran tetap bisa dipegang ya, walaupun untuk mendapatkan pendidikan kedokteran itu memerlukan kos yang tinggi untuk saat ini gitu. Karena tidak bisa dipungkiri itu terjadi Bu ya, untuk masuk kedokteran itu luar biasa. Iya betul. Bu, ada hobi Bu? hobi selain kesibukan Ibu melayani masyarakat mungkin? Kalau disebut hobi, kalau membaca saya memang agak terbatas juga ya, tetapi saya sukanya membaca yang instan. Membaca yang instan itu gimana? Artinya lebih membaca cepat gitu ya. Memang terus terang kalau waktu seolah-olah habis ya. Mengasuh anak juga hobi saya. Mengasuh anak juga. Okay. Jadi artinya ya saya enjoy aja ya. Bagaimana berinteraksi dengan anak-anak gitu ya. Bagaimana ya kalau saya tidak maknai itu mungkin banyak dokter-dokter yang akan kehilangan hobinya. Artinya waktunya habis. Coba kita lihat ya aktivitas saya aja mungkin contohnya. Betul. Jam 6 sampai jam 8 sudah mulai praktek.
Jam 8 sampai jam 2 kerja di puskesmas. Jam 5 sampai jam 8 saya praktek lagi. Ya kapan waktunya untuk menyalurkan hobi. Ya, tetapi kalau kita maknai bahwa semuanya itu kita bisa enjoy, itu akan menjadi penyegaran juga buat kita ya. Jadi bagaimana tetapi memang saya selalu mengkhususkan bahwa pentingnya mendapatkan siraman rohani kita. Jadi wajiblah seminggu sekali untuk menghadiri kajian, menghadiri majelis taklim, itu menjadi kewajiban buat saya karena tanpa itu ya kita tidak bisa tersegarkan kembali. Mungkin niat tujuan yang lurus awal bisa saja banyak godaannya gitu, dan ya kita nikmati menjadi sebuah hobi. Jadi hobi saya nggak ada yang spesifik. Nggak ada yang spesifik tapi semua mungkin dinikmati kan. Betul. Karena dengan berbagai macam, tentu saja di keluarga, bagaimana membagi waktu Bu ya, di keluarga, di pekerjaan, bahkan tadi majelis ilmu juga Ibu masih bisa hadir. Wah, luar biasa betul. Selama ini bagaimana Bu cara membagi waktu itu Bu? Oh iya. Iya. Ya memang ya selain dijalani, kita saat ini sih bisa biar ada keep in touch ya. Jadi segala sesuatu bermakna gitu, quality time mungkin ya. Betul. Nah jadi ya kepada orang tua, walaupun kita tidak bisa hadir untuk menjenguk, setidaknya kita telepon. Kepada anak, waktu kita mungkin habis jam 2 itu memang jam pulang, tetapi kan ada hal-hal lain yang harus dibereskan, mungkin sampai waktu telat ya, kita siasati dengan bagaimana menjalin komunikasi gitu, biar semua terpenuhi. Jadi kepada saudara-saudara, kalau ada yang sakit atau apa ya kontak aja via phone gitu ya. Kalau untuk kita berjenguk mungkin keterbatasan waktu, atau saya siap, mangga datang saja gitu kapanpun gitu. Jadi selama ini Ibu masih bisa berinteraksi dengan semua itu ya Bu ya, dengan orang tua? Alhamdulillah ya, alhamdulillah sih memang tidak jauh ya, cuma memang kadang waktu kita atur-atur gitu. Mungkin yang kerasa berat karena saya kuliah juga ya, tugas-tugas perkuliahan, cuma ya saya khususkan sampai mereka tidur, anak-anak saya megang mereka, tidak dicampur baurkan. Prinsip saya kerjakan satu-satu gitu. Kalau sedang mengurus anak jangan berpikir lain, kalau sedang berpikir lain jangan. Jadi biar optimal, tapi kita punya porsi bahwa itu akan kita kerjakan gitu. Dan ada komitmen. Di situ Bu ya kuncinya Bu ya. Mungkin itu untuk saya ya. Begitu mungkin. Ketika kita mengerjakan sesuatu, totalitas di situ Bu. Betul. Dan setelah itu pindah ke kegiatan lain, totalitas di situ juga. Jadi artinya semuanya jadi bisa digarap secara profesional gitu ya Bu ya. Ya walaupun mungkin jam tidur kita berkurang. Tapi kalau saya lihat Rasulullah dengan tidur yang sedikit juga tidak mengganggu kesehatannya, dan ya saya yakini itu mungkin, dan mengerjakan sesuatu malam itu mungkin lebih efektif gitu, karena kekejar targetnya ya. Oke, waktu malam dibuat lebih produktif berarti Bu ya, begitu ya. Mungkin. Tapi dengan konsekuensinya waktu tidur kita jadi berkurang. Ya asal optimal mungkin kita bisa segar lagi. Masih bisa. Bisa segar. Nah tadi Ibu kan sempat punya cita-cita jadi seorang guru gitu. Ya. Nah setelah berjalan sampai sekarang, apakah itu masih akan diupayakan ke sana Bu atau seperti apa? Pertanyaannya pinter ini. Ya betul ya, karena memang ibu saya menjadi figur ya buat saya, artinya seorang guru bisa mendidik anak-anaknya menjadi seorang dokter, menjadi seorang, ada adik saya apoteker, atau menjadi guru juga, atau siapapun itu. Saya melihat ibu saya inspirasi saya ya, beliau bisa gitu. Nah sementara saya sendiri dengan keterbatasan waktu, walau alam ya, anak-anak saya akan menjadi apa gitu, tetapi keinginan itu mungkin sudah tertanam lama ya. Jadi walaupun jadi dokter memang saya berkeinginan
mengajar juga. akhirnya Pada tetap akhirnya kesana. ya. Ya kan sebetulnya profesi ini tidak mengikat ya, Betul, bisa betul. sambil. Betul. Dan latar belakangnya kenapa saya mengambil S2 juga, salah satunya ya saya ingin menjadi pendidik juga gitu. Betul. Itu makanya tertanam di alam bawah sadar saya untuk menjadi seorang pendidik. Jadi saya senang aja kalau untuk ada ilmu baru, saya senang gitu. Oke. Jadi sekolahnya kalau banyak yang tanya kenapa sekolah lagi, refreshing kata saya. Refreshing ya, waduh. Ini ya luar biasa ini Bu. Kalau kebanyakan orang kan belajar itu menjemukan, Bu, ya. Tapi bagi Bu Dokter ini sebuah hiburan gitu ya, sebuah refreshing. Ya ada waktunya sih, ada waktunya yang Betul, ya betul. kita juga mungkin akan ada kewajiban yang harus ditunaikan, tetapi manfaatnya jauh lebih banyak yang saya rasakan, betul. Kita Iya. kan bisa jadi murid lagi, bisa jadi ngerasa muda. Ya. Oke. Terus sekolah, terus jadi murid Bu ya. Betul, Terus belajar. Betul, iya. betul. Makanya sekarang Ibu terlihat awet muda, mungkin itu tipsnya Oh. Bu ya. Oke. Bu, tadi saya dengar sedikit tentang bagaimana Rasulullah menjadi inspirasi Bu ya. Terutama kalau tadi dibahas di sisi tidur. Nah, apakah di dunia kesehatan sendiri Bu, ini bisa kita ambil pelajaran Bu, seperti apa Rasulullah ini yang menjadi contoh bagi seorang Bu Dokter ini gitu. Mungkin waktunya nggak akan cukup ya Nggak akan kalau cukup. kita memperlihatkan bagaimana kita nggak berbicara konsep kesehatan, Betul. tetapi kita melihat saja Rasulullah dari apa yang Rasulullah lakukan itu syarat sebetulnya dengan sebuah tatanan menuju kesehatan. Seperti Rasulullah salah satu mungkin mengajarkan bagaimana Rasulullah selalu menjaga wudhu. Menjaga wudhu. Menjaga tetap suci ya, ya menjaga wudhu gitu. Dan wudhu sendiri konsep yang kita mah sudah mungkin bukan hal yang asing ya. Betul. Dari mulai kecil Akang aja mungkin sudah refleks ya melakukan Betul. wudhu. Tapi kalau saya pahami sekarang dengan era sekarang di mana cuci tangan, pakai sabun, bilas hidung gitu ya, era pandemik ini sebetulnya dasarnya dalam Islam itu bukan hal yang aneh, dan itu sudah sejak lama kan Rasulullah mengajarkan. Jadi orang Islam tentunya syarat dengan kebersihan gitu. Bagaimana kalau kita lihat saja wudhu itu 3 kali gitu ya. Kalau di dunia kesehatan ada mulai 7 langkah mencuci tangan gitu ya, ada 6 langkah, ada mencuci tangan prosedural gitu ya. Nah itu semua sebetulnya konsepnya kalau saya lihat ya, bukan saya subjektif karena saya muslim, tidak, itu sudah ada sebetulnya dari dalam Islam. Bagaimana prosedural adalah cuci tangan, langkah mencuci tangan yang dilakukan oleh medis yang akan melakukan tindakan bedah, biasanya di meja operasi gitu ya, dia mencuci tangannya sampai ke sikut. Betul, begitu ya. Dan ya kalau kita lihat ya itu kita lakukan sehari 5 kali. Kalau Akang ada sholat duha, ada sholat lain ya, mungkin jadi lebih. Bangun tidur wudhu, mau tidur kita wudhu, pas kita terjaga mau ke jamban, akhirnya kita tidur, kita kan wudhu lagi. Maksudnya merasa sayang, aduh saya harus ada dalam kondisi wudhu, udah kita hitung berapa kali kita berwudhu. Dan wudhunya kita kan hampir semuanya ya, dari mulai berkumur, memasukkan air ke hidung, mencuci muka gitu ya, terus sampai ke siku tangan, kepala dan telinga, sampai kaki, itu merupakan hal pembersih yang sangat sudah sempurna kalau menurut saya gitu ya. Kalau sekarang prokes sampai cuci hidung, mungkin nanti kedepannya ada lagi yang mewajibkan bahwa kita harus cuci telinga gitu ya, mungkin sama usap kepala gitu ya. Walau alam ya. Ya kalau saya pahami ya bagaimana Allah pemilik alam semesta ini ya sudah lengkaplah memberikan sebuah syariah gitu. Jadi kalau kita kaji dari wudhu saja Bu ya, betul, sudah seperti ini gitu. Dan kalau kita sekarang di era pandemi baru digemur-gemurkan cuci tangan, Muslim atau Rasulullah sudah dari lebih dulu itu. Betul. Ya. Luar biasa ini. Nah, dalam menjalani keseharian Bu sebagai seorang dokter gitu,
tentu saja kan ada fase di mana mungkin ya Bu ya, ada fase di mana duh saya nih capek gitu, saya nih stres ya segala macam. Cara menanggulanginya selain tadi Ibu berkata dinikmati gitu. Apakah ada tips-tips tersendiri gitu untuk melewati fase seperti itu? Kalau saya sholat saya itu istirahat saya. Sholat istirahat. Betul. Oke. Jadi kalau sholat mungkin orang akan dokternya lagi apa sih kok lama gitu. Lagi sholat kan nggak ada yang komen ya. Iya. Jadi ya sholat sebagai jadikan sholat kita istirahat ya, saat kita betul-betul mengharap dan bergantung kepada pemilik kita ya, kepada Allah, dan berdoa sebanyak-banyaknya di sana. Ya saya merasakan dengan istilahnya kalau saya sholat saya tidak akan diganggu anak ya. Anak-anak yang merengek pengen itu pengen ini, pas lihat saya sholat kan nggak mengganggu ya. Iya. Terus yang lain misalnya ada telepon, saya lagi sholat, tidak ada yang berhak mengganggu saya lagi sholat. Jadi saya selingin ya sholat saya menjadi istirahat saya gitu. Ternyata dengan sholat itu menjadikan ada privacy yang saya merasa diri saya berhak mendapatkan waktu luang gitu. Betul luar biasa. Ternyata kalau kita lihat sholat itu menjadi selingan saja, ternyata bukan hanya itu Bu ya. Bahkan ini menjadi quality time-nya Ibu dengan Sang Pencipta gitu ya Bu ya. Luar biasa. Oke, ini kalau kita terus-terusan ngobrol tidak akan habis sebenarnya. Ada ini Bu, pesan-pesan lah bagi masyarakat terutama gitu. Bagaimana sebetulnya menghadapi kondisi terutama saat sekarang gitu ya, kita tahu kondisi era normal dan segala macamnya lah. Menghadapi kondisi seperti ini, tips-tipsnya seperti apa Bu agar kita bisa tetap berjalan normal dan sehat gitu seperti itu. Bagi masyarakat kita harus memahami bahwa kondisi saat ini merupakan saat di mana Allah sedang menguji kita. Artinya yang pemiliknya kita kembalikan kepada Allah semuanya ya. Jadi apakah ada ketakutan tentang COVID ataupun tidak, ya kita manage ketakutan itu menjadi sesuatu yang kita tetap waspada, kita tetap menjaga, tetapi kita tetap tidak ada yang boleh mengendalikan rasa takut kita kecuali Allah gitu. Artinya COVID menyebabkan kematian, tetapi kematian kita adalah ajal, bukan sesuatu yang disebabkan karena sesuatu gitu ya. Artinya dengan tetap menjaga, karena stresor itu menjadi sesuatu yang berpengaruh besar terhadap imunitas tubuh. Tatkala seseorang stres, panik ataupun itu bisa menurunkan imunitas dan mengganggu keseimbangan dalam tubuh kita, sehingga tatkala ketidakseimbangan itu terjadi bisa muncul menjadi sebuah penyakit. Jadi tipsnya mungkin untuk hidup sehat kita harus seimbang dua hal ya, tidak hanya sekedar kita menjaga fisik kita, jasmani kita, juga kita harus betul-betul menjaga rohani kita atau jiwa kita. Kalau yang saya rasakan, orang Islam itu sudah punya jawaban, yaitu syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Betul. Jadi selalu bersyukur atas apa yang diberi dan selalu bersabar atas apa yang menimpa gitu. Tatkala seorang muslim itu tatkala dapat musibah dia bersabar, tatkala dapat kebahagiaan dia selalu bersyukur, dan itu akan membuat hatinya kaya, tidak sempit, lapang, dan kelapangan hati itu meningkatkan daya imunitas tubuh. Mudah-mudahan insya Allah penyakit ya setidaknya bisa terkanter oleh imunitas kita gitu. Itu mungkin. Itu berarti bukan hanya slogan-slogan saja sebetulnya Bu ya, sabar, syukur, dekat dengan Allah dan segala macam. Bahkan dari pendekatan kesehatan pun itu sebetulnya menjadi sebuah solusi untuk menjaga imunitas kita ya Bu. Betul. Ya aspek jiwa itu menjadi utama ya, karena saat ini kalau kita berbicara
global, justru dokter-dokter jiwa yang banyak sekarang berkiprah karena menangani efek-efek dari misalnya pandemi. Banyak sekali bagaimana menghilangkan stigma, bagaimana pemulihan mental, dan itu pertandanya bahwa aspek rohani, kejiwaan itu memegang peran yang cukup kuat dalam diri kita gitu. Jadi yang saya pahami ya kita ya berislamnya yang utuh ya, bisa memahami, karena dengan kembali kepada Islam bukan sebagai sebuah slogan ya, memang saya rasakan sendiri ya, jawabannya itu ada dalam Islam. Jawabannya Insya ada di Allah. Islam, Yakinlah, karena yang punyanya Allah ya, tidak ada siapa-siapa lagi ya, kita kembali sama Allah. Betul. Semuanya kembalikan kepada Allah gitu. Dan juga tadi didukung dengan pendekatan jadi ada ranahnya begini Kang, kita berkewajiban ikhtiar. Nah itu, jadi kita tadi yang dimaksud oleh saya, kita tidak hanya sekedar diam, tetapi ada ikhtiar. Jadi harus seimbang ya, antara ikhtiarnya harus optimal dan hasil akhirnya tadi tawakal, kembali kepada Allah. Pengalaman yang luar biasa berbicara tentang kesehatan, tapi ternyata ini menjadi sebuah pembahasan yang tidak terlepas dari agama, terutama agama Islam. Bu Dokter, terima kasih banyak atas waktunya. Lain kali kita teruskan lagi obrol-obrolnya, Bu. Mudah-mudahan di lain waktu ya, insya Allah. Mudah-mudahan juga bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat luas terutama gitu ya, bahwa sebetulnya tadi dilihat dari sudut pandang manapun tidak akan terlepas dari sisi keislaman gitu ya. Dan Bu Dokter sendiri menyebutkan bahwa harus seimbang antara ikhtiar dan juga keyakinan kita gitu ya. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan tadi menginspirasi, Bu, dan bermanfaat bagi semuanya. Dan mudah-mudahan semoga apa yang sekarang Bu Dokter sedang upayakan bisa terlaksana dengan baik. Amin. Terima kasih. Itu saja teman-teman obrolan kita dengan Dokter Lena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.